إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم لجميع الأولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها بر وبرها ثم لجميع المفسرين والمحدثين والفقهاء والنصوص إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه ثم صاحب هذا الكتاب الحديث الضاد على الحدث إلى جميع مشايخنا بسم الله الشيخ محمد مصطفى صالح النبي والشيخ محمد حسن الدين أحمد مسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارف من بركته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam. Lan ngertiya sapa sira annahu ing sak temene kelakuan yaqbuhu iku elek bitolibil akhirati kelawan wong kang golek akhirat. Ala yakuna apa yen to ora ana. Ala yakuna apa yen to ora ana. Lahu iku tetep kedue talibul akhirah. Kiamun apa jumeneng bilaili ing dalem wektu bengi. Bilaili ing dalem wektu bengi. Kaifa kaya apa? Wal muridu utawi wong kang ngarepaken la yazalu iku terus-terusan sapa murid taliban iku wong kang nuprih lil mazidi maring tambah muta'arridon tur iku wong kang siap-siap nerimo linafahati maring pira-pira anugrah utawa nasihat ala dawamil auqati ing atase langgenge pira-pira waktu. Waqat qala lan teman-teman dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ngene, inna fil laili sak temene iku tetep ing dalem wengi. Inna fil laili sak temene iku tetep ing dalem wengi la saatan. Apa yekti? La saatan apa yekti ana waktu. La yuwafiku kang ora nyocoki ha ing saah abdun muslimun. Abdun sopo hamba muslimun kang muslim yas'alu kang jaluk sinten abdun muslim Allah ing Allah khairan ing kebagusan min amri dunya saking urusan dunya wal akhirati lan akhirat illa a'ta kejaba paring sinten Allah hu ing abdun muslim iyahu ing khairan min amri dunya wal akhirah. Wa dzalika utahi mengkono-mengkono saatun kullu lailatin iku saben-saben bengi. Akhraja ngetoaken hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Wa fi ba'di kutubillahi al-munazzalati. Lan ing dalem sebagiane pira-pira kitabe Allah
al munazzalati kang den turunaken. Kadzaba manidda'a mahabbati fa idza jannahul lailu nama anni alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bi habibi. Kadzaba goroh bohong man sapa wong idda'a kang ngaku-ngaku sapa man mahabbati ing seneng ingsun. Fa idza janna mongko ing dalem nalikane wis mlebu hu ing man alailu apa bengi nama mongko turu sapa man anni saking ingsun. Alaisa ana toh ora ana lahu alaisa ana toh ora ana kullu muhibbin sapa saben-saben wong kang seneng yuhibbu iku seneng sapa kullu muhibbin al khalwata ing menyendiri bihabibihi kelawan kekasih kullu muhibbin bihabibihi kelawan kekasih kullu muhibbin. Wa qala lan dawu Asy-Syaikh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Wa qala lan dawu Asy-Syaikh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti sinten Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti rahimahu muga-muga paring rahmat hu ing Syekh Allahu sinten Allah. Ngene dawuh jumi'a dan kumpulaken al khairu apa kebaikan kulluhu sekabehane khair fil laili ing dalem wektu bengi wa ma ukidat lan ora den peroleh utawa den akati transaksi liwaliin kedue waline Allah wilayatun apa kewalian illa billaili kejaba ing dalem wektu bengi. Wa qala lan dawu Sayyidi Al-Idrus sinten Sayyid Al-Idrus Abdullah bin Abi Bakar rupane Abdullah bin Abi Bakar dawe ngene man arada sofa ar-rabani fa alaihi bil inkisari fi jawfil laili. Man utahi sapane wong arada iku lamun karep sapa man as-sofa ing bersih ar-rabaniyah kang bangsa pangeran ya fa alaihi mongko wajib ing atase man bil inkisari kelawan bersusah payah bil fi jawfil laili ing dalem tengah-tengahe bengi. Wa qala lan dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilullahu kulla lailatin ilas sama'i dunya hina yabqa sulusul laili al-akhiri fayaqulu hal min da'in fa astajibalah hal min mustaghfirin fa aghfiralah wa hal min sa'ilin fa a'tiyah hal min ta'ibin fa atuba alaih hatta yatla'a al-fajru. Yanzilu turun Allahu sinten Allah kula lailatin ing dalam saben-saben bengi ila sama'i dunya maring langit dunya inayat ka ing dalem nalikane tetep sulusul laili apa sepertigane malam al-akhiri kang akhir fayaqulu mongko dawuh sinten Allah hal min da'in ana ta saking wong kang donga fa astajiba mongko bakal ngijabahi sapa ingsun lahu maring da'in hal min mustaghfirin ana ta saking wong kang njaluk sepura faghfiru mongko bakal ngapura sapa ingsun lahu maring da'in hal min sa'ilin ana ta saking wong kang njaluk fa'utiyah mongko bakal maringi sapa ingsun hu ing sa'il hal min ta'ibin ana ta saking wong kang tobat fa'tuba mongko bakal nrimo tobate sapa ingsun alaihi ing atase ta'ib hatta yatla'a sehingga muncul al-fajru apa fajar. Walau lam yarid lamun ora tumeka fil hasi ing dalem menganjurkan ala qiyamil laili ing atase qiyamul lail apa ghairu hadal hadisi apa sakliyane ikilah hadis lakafa mongko yekti cukup apa hadal hadis kefa kaya apa wal kitabu utawi Al-Qur'an wa sunnatulan sunnah tofihani iku kebek karone penuh karone bitarhibi kelawan
seneng fihi ing dalem qiyamul lail wal hasilan apa mau wal hasilan apa mau menganjurkan alaihi ing atase qiyamul lail walil arifina lan iku kedue pira-pira wong arif billahi kelawan Allah bil qiyami ing dalem jumeneng billaili ana ing dalem wektu bengi manazilatun utawi pira-pira derajat syarifatun kang mulya wa adwakun lan pira-pira rasa latifatun kang lembut ya jidu kang nemu sapa arifin billah ing manazilat syarifah wa adwak latifah fi qulubihim ing dalem pira-pira atine al arifin min naimil qurbi saking nikmate parek minallahi saking Allah waladzatil unsi lan enake menyendiri bihi kelawan Allah wati bil munajati lan enake munajah wal muhaddatsi lan omong-omongan ma'allahi ing dalem sumertane Allah hatta qala sehingga ngucap ba'dhum sapa sebagiane arifin ingkana lamun ana ahlul jannati sapa penduduk surga bimislima ing dalem sepadane barang nahnu kang utawi kita fihi iku ing dalem innahum sak temene ahlul jannah lafi aisin mongko iku yekti ing dalem kehidupan thayyibin kang enak waqala lan dawu akhir sapa wong kang liya ahlul laili utawi wong kang ahli qiyamul lail bilailihim ing dalem wengine ahlul lail aladzu iku luwih enak min ahli lahwi tinimbang wong kang ahli dolanan filahwihim ing dalem dolanane ahlul lahwi wa qala lan dawu akharu sapa al arif kang liya ngene dawe masyaallah mundu arba'ina ing dalem wit 40 sanatan apane taune maghamma ora nyediaken ni ing ingsun syai'un apa suwi-wiji masyaallah illa tulu al fajri kejaba terbite fajar wa hadan naimu utawi ikilah kenikmatan layakunu iku ora ana apa hadan naim ila ba'da tajarruil maroroti kejaba ing dalem sawuse nglakoni pira-pira kepahitan wa tahammulil masyaqqati lan nggawa pira-pira masyaqqah menahan fil qiyami ing dalem qiyamul lail kama qala kaya oleh ngucap Utsbatul Hulam sapa Utsba al Hulam kabatu payah sapa ingsun qiyamal laili ing qiyamul lail isrina ing 20 sanatan apane taune wa tana'amtu lan nikmati sapa ingsun bihi kelawan qiyamul lail isrina ing 20 sanatan apane taune ukra kang liya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yakduhu bitolibil akhirah alla yakuna lahu qiyamun billail. Kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, ini kan tujuan kita hidup di dunia ini untuk mencari kehidupan akhirat yang lebih baik. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ibaratnya seperti sawahnya akhirat. Berarti kalau diibaratkan sawahnya akhirat, maka kita hidup di dunia ini harus menanam sebanyak-banyaknya dan harus kita rawat dengan baik. Soalnya man zaro'a hasoda. Barang siapa yang menanam, dia pasti akan memanen. Berarti nek orang nanam ya tidak mungkin panen, tapi tuku beras. Tapi tuku beras. Nanti nanam be tuku. Enak tuku lagi repot awamu. Ya enak nanam dhewe ya. Enak nanam dhewe.
Lah nek nanam dhewe kan nanti ketika panen itu dia kuasa. Ada orang mau beli berapa satu butir beras 1 miliar ayo apa wae. Tambah bingung. Enakan nanam sendiri. Jadi dunia ini kan diibaratkan oleh Rasulullah mazra'atul akhirah. Bagaikan sawahnya akhirat. Artinya apa? Artinya ketika kita hidup di dunia, ini harus menanam sebanyak-banyaknya dan harus kita rawat dengan baik. Biar kita mendapatkan panen yang luar biasa nanti di akhirat. Paham ya? Dan mendapatkan panen yang luar biasa. Soalnya man hasoda zaro'ah. Man zaro'ah hasoda. Barang siapa yang menanam, dia pasti akan memanen. Dan kalau tidak menanam, maka tidak mungkin memanen. Oleh karena itu kita juga demikian. Kita ini kan orang yang pasti akan menuju akhirat. Tidak mungkin kita hidup selama-lamanya di dunia. Buktinya apa? Buktinya mbah kita wis mati kabeh. Buktinya wis mati kabeh. Bahkan ibu bapak kita sudah ada yang meninggal. Berarti kita ini tinggal menunggu giliran untuk menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nanti berada di akhirat, maka kita harus punya apa? Tidak baik bagi kita kalau kita tidak menjalankan qiyamul lail. Soalnya qiyamul lail begitu besar manfaatnya nanti di kehidupan akhirat. Kapan nang akhirat? Ya mbong kiamat ora sida. Kiamat ora sida iki. Kiamat tidak jadi. Kok ono wong ngerti kiamat itu tidak ada. Mata saah ya Rasulullah. Kapan datangnya kiamat ya Rasulullah? Rasulullah kan menjawab. Sebetulnya yang tanya sama yang ditanya itu yang bertanya lebih tahu. Itu kan malaikat Jibril ngomong-ngomong sama Rasulullah SAW. Rasulullah ketika ditanya malah balik nanya. Loh, yang nanya itu sebetulnya lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian malaikat Jibril juga nggak bisa menjawab. Ya memang dia nggak tahu. Langsung malaikat Jibril takon, "Wama amaratuha ya Rasulullah." Nah, orang ngerti kiamat kapan tandane apa ya Rasulullah? Nah, kalau tanda-tandanya maka ada. Kalau tandanya ada yang kecil, ada yang besar. Tandanya yang kecil berarti ya koyok lahir Kanjeng Nabi Muhammad itu mulai tanda kecil. Soalnya Rasulullah buistu ana wa yaumal qiyamah kahataini, kata Rasulullah SAW. Saya diutus oleh Allah dan datangnya hari kiamat itu koyok 2 jari ini. Kayak dua jari. Kalau ini Rasulullah berarti kiamat tinggal sebentar. Ini apa itu sedikit apa panjang ini? Sedikit kan ya? Sedikit. Itu diutusnya Rasulullah. Apalagi zaman sekarang ya tentunya tambah semakin dekat. Tapi dekatnya Allah dengan dekatnya kita kan beda loh. Jadi, kalau kita 10 tahun itu lama apa enggak? Lama sekali 10 tahun. Kalau kita 10.000 tahun lama apa enggak? Lama. Kalau di hadapan Allah 10.000 tahun ya enggak lama loh. Enggak lama. Podo 10 dino. Terus 10 hari. Nah itu loh. Makanya dunia ini apa itu cuma sebentar. Soalnya apa? Soalnya dilihat di akhirat, dilihat di atas itu cuma memang bandingannya luar biasa. Ka'alfisanati memang taudun. 1 hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Nah, berarti kalau seumpama dunia ini 10.000 tahun, berarti apa dobek 10 hari kalau dilihat di akhirat. Kalau dia di atas, Masya Allah. Makanya dunia itu sebentar. Lah kita pasti akan kembali ke hadirat Allah. Kita pasti akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan hidup di akhirat. Maka sebelum kita hidup di akhirat, tidak baik bagi kita kalau kita tidak menjalankan qiyamul lail. Ya, tidak baik. Harus punya aktivitas qiyamul lail. Soalnya manfaatnya luar biasa. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Inna fil laili la sa'ah." Sesungguhnya di waktu malam itu ada waktu yang sangat mustajab sekali. Sesungguhnya di setiap malam itu ada waktu, kata Rasulullah, yang mana
Kalau ada seorang hamba berdoa kepada Allah, pas cocok dengan waktu tersebut, pas ndonga bertepatan dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika waktu malam, ya paling tidak mulai jam 1 malam itu kita bangun sampai subuh. Soalnya antara jam 1 malam sampai subuh pasti ada waktu yang mana ketika orang berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa apapun, apakah kebaikan di dunia ataukah kebaikan untuk akhirat, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Illa aqtahu iya wa dzalika kullu laila. Setiap malam ada waktu yang sangat mustajab. Makanya jangan tidur kalau nggak ngantuk. Kalau ngantuk ya tidak masalah tidur, namanya kan ngantuk. Kalau nggak ngantuk jangan tidur. Kalau ngantuk ya tidur. Niati tidur ibadah, ya Allah saya tidur sekarang ini biar saya nanti subuh bisa bangun. Insya Allah tidurnya dihitung ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah ngono terus orang tahu sholat tahajud. Harus dipaksa. Ono carane biar kita bangun sholat tahajud ki ono. Carane gampang. Ada 7 cuma. Ada 7. Ingin tahu? Biar kita bisa bangun terus. Cuma ada 7 caranya. Apa? Dipaksa. Dipaksa. Cuma ada 7 huruf. Dipaksa. Luwitan dipaksa. Di sebagian kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan demikian, kadzaba manidaa mahabbati. Masya Allah. Ini koyok-koyok nyemes kepala kita. Ngerti nyemes? Koyok-koyok ini menempeleng kepala kita. Kadzaba manidaa mahabbati fa idza jannahulal nama anni alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwa bihabibi. Nah, katanya Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang ngaku cinta Allah, kamu cinta Allah benda? Takut kali kamu cinta Allah benda? Loh, kamu cinta Allah benda sih? Ya? Lah cintane kok ora temenan ngono. Cinta Allah benda? Nah, kalau ada orang ngaku cinta Allah, dengarkan. Kalau ada orang ngaku cinta Allah, kemudian pas malam itu sudah masuk, tapi dia tambah tidur, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini perkataannya adalah bohong, kata Allah. Bohong kalau ada orang mengaku cinta kepada saya, tapi ketika malam dia tambah tidur. Bukankah orang yang cinta itu cinta berduaan dengan orang yang ia cintai? Ayo. Bukankah orang yang cinta itu suka kalau berduaan dengan orang yang ia cintai? Kira-kira gini. Kalau ada orang cinta kepada orang, itu suka berduaan dengan orang tadi apa enggak? Dia mesti suka. Namanya cinta. Sama kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, semestinya kamu harus cinta berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah caranya berduaan dengan Allah bagaimana? Di waktu malam jangan tidur tapi munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ana wong ngaku cinta ning gone Gusti Allah tapi di waktu malam dia tidur, berarti pengakuan cinta ini adalah bohong. Apa jenenge? PHP, pemberian harapan palsu. Itu sampai ini guys, pada nyemes wong. Aku cinta kepada Allah. Ditanya cinta kepada Allah. Tapi ternyata Allah ditinggal tidur. Untung Allah Subhanahu wa taala ini wis nguapi. Rahman Rahim. Paham ya? Cinta kepada Allah harus apa? Harus apa? Harus tidak tidur di waktu malam. Yes. Beliau waqala Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Ada seorang Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Beliau mengatakan,
jumi'al khairu kulluhu fil lail wa ma uqidat liwaliyin wilayatun illa billah. Semuanya kebaikan itu dikumpulkan oleh Allah di waktu malam. Di waktu malam. Oke. Sir. Siapa? Ibu mau wujud. Jadi katanya Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti, semuanya kebaikan itu dikumpulkan oleh Allah di waktu malam. Dan tidak ada seorang wali yang mendapatkan kewalian kecuali di waktu malam. Kecuali di waktu malam. Semuanya kewalian yang didapatkan oleh walinya Allah itu didapati di waktu malam. Makanya kok ada orang itu jadi wali, yuk ketika dijadikan itu di waktu malam. Ini harus harus betul-betul diperhatikan waktu malam. Pokoknya waktu yang sangat sunyi. Itu malam kan sangat sunyi, sangat hening sekali. Semuanya orang tidur, bayangkan. Orang tidur, semuanya orang tidur. Kemudian kita bangun. Masya Allah. Ini adalah waktu yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan kalau orang itu nggak cinta kepada Allah, tidak mungkin bangun di waktu malam. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufaw wa tama'an. Ini kan ciri-cirinya orang soleh. Orang soleh itu cirinya kalau di waktu malam dia meninggalkan tempat tidurnya. Tatajafa junubuhum. Jadi lambungnya itu disingkirkan dari tempat tidurnya. Untuk apa? Bukan untuk kencing, bukan untuk BAB. Yad'una rabbahum khaufa wa tama'an. Mereka adalah berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah karena apa? Khaufa wa tama'an. Takut kepada Allah dan tamak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya wong soleh. Cirine wali Allah Subhanahu wa taala ngono. Makanya di sini beliau Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti sampai mengatakan semuanya kebaikan itu ditaruh oleh Allah di waktu malam. Dan tidak ada seorang wali yang dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di waktu malam. Sayyidi Al-Idrus Abdullah bin Abi Bakar beliau mengatakan man arada sofa ar-rabbani fa alaihi bil inkisar fi jawfil. Barang siapa yang ingin bersih hatinya, barang siapa yang ingin bersih, hatinya bersih dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hati, maka dia harus bersusah payah bangun di waktu malam. Untuk apa? Membersihkan hatinya. Jadi kita sholat qiyamul lail, sholat tahajud, bangun di waktu malam, zikir kepada Allah, bisa membersihkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hati. Ini. Makanya santri harus bangun, harus bangun. Santri harus bangun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, yanzilullahu kulla lailatin ila samai dunya. Rahmatnya Allah setiap malam itu diturunkan oleh Allah ke sama'ud dunya. Ya, sepertiga malam. Jadi rahmatnya Allah setiap sepertiga malam itu diturunkan oleh Allah sama'ud dunya, langit dunia. Lah Allah mengatakan hal min da'in fa astajibalah. Siapa yang berdoa maka saya akan kabulkan. Siapa yang minta ampun maka saya pasti akan mengampuninya. Siapa yang meminta urusan dunia dan akhirat pasti akan saya beri, kata Allah. Dan barang siapa yang tobat kepadaku maka saya akan menerima tobatnya sampai terbit fajar shodiq. Itu mulai sepertiga malam. Kira-kira yuk mulai jam 1 malam sampai fajar shodiq, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ditaruh di sama'ud dunya semuanya. Maka itu kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, kata Imam Alawi Al-Haddad, seandainya
tidak ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan sholat di waktu malam, maka cukuplah hadis ini untuk menjelaskan tentang keutamaan di waktu malam. Sing minta pasti akan diberi oleh Allah. Sing tobat akan diterima oleh Allah. Sing minta ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing doa akan dikabulkan oleh Allah. Wes toh. Hanya harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana tidak? Kata Imam Alawil Haddad, wong Al-Qur'an dan Sunnah itu penuh banyak sekali yang menjelaskan tentang apa? Tentang at-targhib fihi wal has alaih. Menganjurkan kita untuk bangun di waktu malam. Dan di dalam Al-Qur'an, qumil laila illa qalila. Nisfahu auzid ya. Nisfahu auzid awingkus minhu qalila. Ada itu ya. Qumil laila illa qalila. Nisfahu auzid awingkus minhu qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menghitopi Nabi Muhammad SAW. Qumil laila illa qalila. Muhammad, kamu bangun di waktu malam kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Artinya apa? Kita Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah bangun di waktu malam kecuali hanya waktu yang sedikit. Artinya yang sedikit itu digunakan untuk istirahatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nisfahu, kalau nggak bisa perbanyak ya nisfahu, separuh malam. Berarti udah jam 12 malam. Awingkus minhu qalila, atau dikurangi sedikit. Dikurangi sedikit. Ini perintah dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Saking pentingnya qiyamul lail. Maka kalau kita nggak ngantuk, yaitu qiyamul. Nek ngantuk, maka ngantuknya itu harus diniati dengan baik. Ya Allah, saya ngantuk sekarang. Allah ya harus ngerti ya Allah. Ngerti tak mau ngantuk. Saya mau tidur ya Allah. Ya wis turu. Niat itu tapi harus baik. Apa? Saya tidur ini ya Allah biar nanti bisa bangun subuh salat berjamaah. Wis turu wis. Dari Allah Subhanahu wa taala kan wis turu. Saumpama kita bisa mendengarkan kan ngomong. Ya wis turu. Engko salat subuh kudu tangi. Kudu tangi. Itu bercakap-cakap. Gitu kan? Gitu. Sebetulnya kan gitu. Kita itu sebetulnya bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika membaca Al-Qur'an itu jangan kamu tidak mempunyai pikiran kalau kamu sedang diomongi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kamu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, pikirkan bahwasanya di depan kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu membaca hadis Rasulullah kayak begini, maka pikirkan bahwasanya kamu bercakap-cakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang anjuran untuk menjalankan qiyamul lail. Nah ini para arif billah di dalam masalah qiyamul lail, dia mendapatkan manazilat syarifah, kedudukan yang tinggi, yang mulia, mempunyai rasa yang indah yang mereka dapatkan di hati mereka. Jadi mereka ketika qiyamul lail mendapatkan kenikmatan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa enak berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Enak munajat kepada Allah, seakan-akan dia muhadasah sama Allah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Wong innamal musalli munajin rabbah. Kata Rasulullah kan begitu. Orang yang sholat itu adalah munajat dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah, berbicara dengan Allah. Sampai ada sebagian walinya Allah mengatakan apa itu ingkana ahlul jannah fi misli ma nanufi innahum lafi aisin thayyib. Masyaallah. Seandainya nanti orang-orang yang masuk surga itu bisa beribadah seperti kita. Maka sungguh mereka dalam kenikmatan yang luar biasa. Jadi tujuannya wali Allah, tujuannya wong arif billah masuk surga itu ibadah, tujuan ibadah. Makanya sampai ada cerita begini. Ono wali ini Allah Subhanahu wa taala mau dimasukkan surga. Kamu masuk surga, ya Allah, sebelum saya masuk surga saya mau tanya. Di sana itu ada sholat apa enggak? Kalau enggak ada sholat, saya enggak mau masuk surga.
Saking apa nih? Saking cintanya ibadah kepada Allah. Jadi mereka masuk surga nggak dipikirkan sing apa itu minta apapun langsung dikasih, enggak. Kalau kita kan enggak, besok masuk surga rek. Bidadari 70 lu. Coba pikirkan lah begitu lah kita. Ya kan? Engko njaluk apa jenenge? Njaluk katanya kan njaluk buah-buahan langsung datang sendiri. Nah, orang sing nggo buah-buah. Njaluk apa jenenge? Pengen numpak mobil ya Allah langsung tekong tanpa sopir tanpa sopir lagi itu segalanya ada itu kan di surganya Allah. Kalau walinya Allah yang dibayangkan masuk surga itu bukan kok masalah makanan untuk apa itu memuaskan nafsu syahwat, tidak, tapi dia tanya kepada Allah, kamu masuk surga, dia tambah balik tanya kepada Allah, yuk ya Allah di sana itu ada sholat apa enggak? Kalau nggak ada sholat, saya tidak mau masuk surga. Saking apanya? Saking asiknya sholat munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini, sampai ada sebagian walinya Allah mengatakan, Ingkana ahlul jannah fi misli ma nahnu fi, innahum lafi aisin toyib. Seandainya penduduk surga nanti, itu bisa ibadah seperti yang kita lakukan di dunia ini, sungguh penduduk surga itu adalah mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Paham ya? Kehidupan yang sangat enak. Berarti pikirannya mereka itu adalah ibadah kepada Allah, bukan menikmati buah-buahan yang disiapkan oleh Allah di surga. Tapi pengennya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu walinya Allah. Kalau kita kan nggak pernah membayangkan begitu kan, nggak pernah. Yang kita bayangkan cuma ote-ote, orang-orang apel, salah, saya ora tau mangan itu gitu. Ora tau mangan. Sate ya Allah. Ngono tok iki bayangane ngono sate kan. Nyanyiane wong ning bis-bis. Sampeyan dibakar sate opo wae ono. Ai gelak rakot kau. Lah sebagian walinya Allah mengatakan ahlul lail fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Insyaallah orang yang sudah istiqomah bangun di waktu malam, orang yang sudah istiqomah munajat di waktu malam, orang yang sudah istiqomah menjalankan tahajud qiyamul lail, maka mereka akan merasakan kenikmatan, merasakan yang sangat enak sekali dibandingkan orang yang main-main dengan main-main mereka. Jadi lebih suka apa itu merasakan nikmat daripada orang yang suka main dengan permainan mereka. Ini wis apa? Ini berarti sudah mendarah mendaging qiyamul lail pada dirinya. Bahkan di walinya Allah yang lain mengatakan mundu arba'ina sanah ma ghammani syai'un illa tuhut al-fajri, masyaallah. Itu tambah luar biasa. Selama 40 tahun, mulai 40 tahun ini ya, tidak ada yang bisa menyedihkan saya kecuali terbitnya fajar. Dari masalah dunia enggak sedih sama sekali. Enggak sedih sama sekali. Orang di duit, orang sedih. Orang di bojo, orang sedih. Masalah dunia nggak ada yang menyedihkan dia. Yang menyedihkan cuma satu apa? Munculnya fajar sotik. Wedi. Masya Allah, wali ini Allah ngene iki lho sampean yo. Nek fajar sotik iku muncul, dia baru sedih. Masya Allah. Kita ya kalah telak dengan mereka. Kalah telak. Tapi rahmati Allah itu luas. Khawatir awalnya. Khawatir. Soalnya masuk surga semuanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita sebagai umat Nabi Muhammad itu mesti mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surga itu bukan dengan amal ibadah kita, tapi dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu diberikan kepada orang yang ahli ibadah, kata Imam Ghazali demikian. Ini wali ini Allah. Tidak ada yang selama 40 tahun ini tidak ada yang menjadikan saya sedih sama sekali. Kecuali apa? Kecuali terbitnya fajar sotik. Nek fajar sotik terbit, sedih nuwang serakaru-karuan. Kenapa? Karena sudah tidak munajat di waktu malam bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadan na'im la yakunu illa ba'da tajarru'il mararat. Kata beliau Imam Al-Haddad, kenikmatan-kenikmatan model ini ya, itu enggak bisa didapatkan kecuali kita sudah melaksanakan kepahit-pahitan, merasakan pahitnya qiyamul lail, merasakan susah payahnya qiyamul lail. Kalau kita sudah
merasakan pahitnya qiyamul lail, merasakan susah payahnya qiyamul lail, maka kita akan seperti yang dikatakan oleh Utbah al-Hulam, kabattu qiyamul lail isrina sana wa ta'annamtu bihi isrina sana. Saya susah payah untuk melaksanakan qiyamul lail sampai 20 tahun. 20 tahun itu masih merasakan payah sekali 20 tahun. Masih memaksa diri untuk qiyamul lail. Tapi setelah 20 tahun beliau mengatakan, saya merasakan nikmatnya qiyamul lail. Jadi kita tidak akan merasakan nikmatnya qiyamul lail sebelum kita merasakan pahitnya qiyamul lail. Belum kita merasakan pahitnya qiyamul lail. Kita tidak akan merasakan manisnya apel sebelum kita merasakan pahitnya obat ketika kita sakit. Lah kaya ngono gitu. Wis kita sakit diobati kan pahit. Nek wis mari baru merasakan enaknya otot, enaknya apel, enaknya semuanya makanan-makanan yang kita makan. In qulta wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na Lantana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.